Halo para pedagang dan investor yang terhormat. Layanan informasi dan analitis sedang menghubungi Guru Markets. Mari kita mulai dengan data ringkasan perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat melihat lebih dekat semua parameter korporasi. Sekarang kita akan melihat indikator fundamental utama perusahaan, Brookfield Renewable Corp, ticker BEPC. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 19 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Brookfield Renewable termasuk dalam subkategori Green Energy. 45 perusahaan terlibat dalam analisis, ini cukup representatif. Kita akan melihat keputusan akhir mendekati akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan adalah minus 8 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori tersebut minus 0,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam kerangka seluruh pasar as secara umum. Kita lihat saja, peringkat rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat minus 8 poin untuk perusahaan Brookfield Renewable Corp. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Brookfield Renewable Corp dan subkategori berbagi. Kita melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya Brookfield Renewable Corp menunjukkan perubahan sebesar minus 2,9%. Terhadap dinamika harga di subkategori, minus 1,1%. Ini tentu saja tidak membuktikan apa-apa, tetapi perlu untuk mempertimbangkan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Brookfield Renewable Corp bernilai 5,39 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 62 miliar dolar. Brookfield Renewable menyumbang pangsa sebesar 8,656%, merupakan salah satu perusahaan menengah dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 1,67 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 40 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 1,5 miliar dolar. Brookfield Renewable mencapai 4,185%. Dengan membandingkan saham pasar saham dan kapitalisasi neraca, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Brookfield Renewable Corp pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 8,656%. Nilai buku adalah 4,185%. Jumlah ini 52% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Organisasi yang dianalisis memiliki utang sejumlah 16,414 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 982,9% dari modal perusahaan. Hasil untuk tingkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan antara nilai pasar perusahaan dengan keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata dalam subkategori 0. Rasio harga pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 190 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi harga perusahaan. Evaluasi indikator keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,1. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 1,3, yang mana 15% lebih rendah daripada rata-rata untuk subkategori tersebut. Evaluasi rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator subkategori baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 5.090 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat negatif bagi harga perusahaan.
Penilaian indikator proyeksi volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, -1 poin. Marine penjualan -3,7%, sedangkan rata-rata untuk subkategori -13,5%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 9,7%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, -0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 2,471%. Yang 250% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan. Brookfield Renewable mungkin ke arah perkiraan yang berlebihan. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $2.230.000. Sementara pada subkategori ada $637.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 250,1%. Evaluasi volume modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan -$78,6 ribu. Dengan rata-rata pada subkategori -$64,7 ribu. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 21%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori tolet, -0,5 poin. Volume pendapatan per individu karyawan organisasi adalah $2.107.000. Dalam subkategori ada $481.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 338%. Evaluasi pendapatan per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, -0,5 poin. Jumlah saham yang dijual pendek adalah 3,5%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 8,9%. Ini merupakan indikasi short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 66% untuk perusahaan Brookfield Renewable. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, sekitar 65%. Berpotensi, sekuritas subkategori dikutip dengan cara yang sama seperti saham perusahaan Brookfield Renewable Corp. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $29,98. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $33,59. Dinamika estimasi saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 12%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh Sistem Informasi Evaluasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis saham perusahaan Brookfield Renewable Corp. Sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Buka pesanan jual pada $29,99. Kesepakatannya terbuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang cukup rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 26,64. Stop loss ditetapkan pada 33,34. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, pesanan akan ditutup secara otomatis pada akhir sesi perdagangan tanggal 18 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, MNTK, akan menjadi order beli utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di channel. Saat menutup salah satu order,
dasar atau penyeimbangan. Perintah sebaliknya ditutup pada harga saat ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan bantuan Guru Markets.